Bapak, Ibu, saudara-saudari, siapapun yang sedang mengikuti khusus kitab suci tentang surat-surat Paulus. Saya diminta untuk memberikan beberapa gagasan Paulus atau ajaran Santo Paulus dalam surat-suratnya. Ya, saya akan mengikuti saja apa yang saya persiapkan di sini. Mudah-mudahan semua bisa diikuti dengan baik. Pertama, kita harus tahu bahwa ajaran Paulus dapat kita ketahui dari kisah para rasul, di mana ada berapa kali khotbah Paulus yang diwartakan di situ. Ketika dia membela diri, ketika dia berdebat dengan orang-orang, tetapi juga kita dapat mengenalnya dari surat-suratnya sendiri. Saya yakin sudah dijelaskan pada pertemuan pertama bahwa ada 13 surat yang berasal dari Paulus. Karena surat Ibrani itu pernah digabungkan dengan surat Paulus, tetapi pada saat ini para ahli percaya, yakin berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat bahwa ini bukan dari Paulus surat Ibrani itu. Nah, dari 13 suratnya, kita bisa mengambil kesimpulan mengenai ajaran-ajaran Paulus. Dan saya diminta untuk dalam waktu kurang lebih 90 menit untuk menjelaskan suatu hal yang sebenarnya amat luas dan cukup rumit sebenarnya. Tidak mungkin saya akan memberikan gambaran yang lengkap, apalagi yang mendetail. Tapi sesuai dengan program dari kursus kitab suci Kuspan Malang, saya akan berusaha memberikan gambaran singkat tentang ajaran Paulus dalam surat-suratnya saja. Akan kita lihat secara singkat, padat, ajaran Paulus tentang keesaan Allah. Allah itu tunggal. Tetapi di sisi lain, kita akan melihat bagaimana Paulus dalam seluruh suratnya secara konsisten mengajarkan bahwa Allah yang Esa itu adalah Allah yang punya 3 pribadi yang berbeda. 3 pribadi yang berbeda satu sama lain. Maka bisa disejajarkan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi bukan sama mereka itu. Mereka berbeda. Lalu kita melihat satu persatu secara singkat apakah Paulus mengajarkan bahwa Allah Bapa itu memang Allah yang hebat. Apa sifat Allah Bapa? Lalu kita lihat bagaimana Paulus menerangkan tentang Allah Putra yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus dan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dan yang terakhir, kalau waktunya ada, kita akan membahas tentang Roh Kudus Allah yang menyatukan kita semua. Allah Roh Kudus, Allah cinta kasih. Nah, memang programnya agak luas. Saya harap saya bisa memberikan secara ringkas padat. Mari kita mulai dengan ajaran tentang Allah yang Esa. Baik. Kita mulai dengan ajaran Paulus tentang Allah yang Esa. Seperti orang Yahudi lainnya, Paulus percaya Allah itu Esa. Antara lain kita baca dalam 1 Timotius 1:17 ini. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang Esa. Amin. Ya, ini dapat ditemukan juga dalam 1 Korintus 8:4, 1 Tim 2 ayat 5. Tidak ada masalah bahwa Allah itu adalah Allah yang tunggal.
kendati keyakinannya bahwa Allah itu esa, Paulus secara langsung maupun tidak langsung mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang esa itu adalah Allah Tritunggal. Berarti ada 3 pribadi ilahi, tetapi bukan 3 Allah, melainkan 1 Allah. Nah, saya berikan beberapa contohnya ya. Dari 2 Korintus 13 ayat 13 sampai 14. Saya salah ketik di sini ya. Kita lihat akhir dari surat Paulus. 2 Korintus 13 ayat 14. Yang berbunyi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, itu jelas Allah Putra, Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, kalau dipakai kata Allah, tanpa tambahan apa-apa, biasanya Paulus memakai kata ini untuk Allah Bapa. Ya. Jadi kata Allah, Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Para saudara tentu ingat, inilah salam pembuka dalam Misa Kudus. Suatu rumusan yang menunjukkan 3 pribadi Allah. Tuhan Yesus, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus. Juga dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14, Paulus mewartakan misteri hidup orang Kristen sebagai misteri keselamatan yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Allah tidak pernah bekerja seorang diri, mulai dari penciptaan dunia nanti sampai akhir dunia, Allah selalu bekerja sebagai Allah Tritunggal. Biarpun yang menonjol itu 1 pribadi, misalnya dalam penciptaan awal yang menonjol itu Allah Bapa, tetapi itu tidak berarti Allah Bapa bekerja sendiri, tidak. Ada Allah Putra yang ikut mencipta. Ini berkali-kali diwartakan oleh Perjanjian Baru ya. Allah Putra itu ikut mencipta bersama Bapa. Dan ada Allah Roh Kudus juga. Roh Allah melayang-layang di atas samudera. Itu roh Allah, Roh Kudus. Jadi selalu 3 pribadi bekerja sama dalam melakukan sesuatu. Termasuk dalam penyelamatan kita orang berdosa. Kita baca, terpujilah Allah. Nah, kata Allah ini Allah Bapa. Siapa Allah itu? Dia itu Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapanya Yesus. Tuhan Yesus itu Allah Putra. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi Allah memberikan berkatnya melalui Kristus. Ya, dalam Kristus. Di dalam Dia, di dalam Kristus, ini meloncat ke ayat 13 ya. Kamu juga dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, muncul pribadi ketiga, Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus itu begitu penting karena apa? Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Dengan kata lain, Roh Kuduslah yang menjaga kita, menjamin supaya keselamatan itu terlaksana dalam diri kita. 3 pribadi ilahi ada dalam surat Efesus ayat 3 sampai 14 ini. Para saudara yang terkasih, juga ada tulisan ini.
berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh. Ini Roh Kudus ya, roh itu Roh Kudus. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan. Nah, kata Tuhan ini mengacu pada Tuhan Yesus Kristus. Satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Nah, ini Allah yang dimaksud Allah Bapa. Dalam rumusan ini tampak sekali tiga pribadi Roh Kudus tampil bersama karena mereka selalu bekerja sama dalam menyelamatkan kita. Lalu kita sekarang melihat satu persatu secara singkat, tidak mungkin lengkap, hanya yang penting-penting saja. Kita mulai dengan pribadi pertama. Yang pertama itu Allah Bapa, sumber segala sesuatu, sumber kealahan. Allah Bapa ini bagi Paulus Allah yang begitu mencintai kita, maka Paulus lebih sering menyebut Allah Bapa itu dengan sebutan Bapa. Memang dia sering memakai kata Allah, Allah, Allah. Tapi 77 kali dalam suratnya dia memakai gelar Bapa untuk menggantikan kata Allah. Ini menurut statistik, Paulus ini memakai kata Bapa untuk Allah Bapa itu separuh dari seluruh penggunaannya dalam perjanjian baru. Jadi setelah Yesus, Pauluslah yang sangat dominan dalam menggunakan kata Bapa. Gagasan Allah sebagai Bapa itu luar biasa. Ini merupakan ciri khas agama kita. Dan itu antara lain juga karena jasa dari Santo Paulus yang membiasakan kita memakai gelar Bapa untuk menyebut Allah. Coba kita lihat Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, ini tentang Allah Bapa ya. Dia tidak kelihatan kan? Bagaimana kita tahu bahwa dia itu ada, bahwa dia itu kekal, bahwa dia itu Allah? Dari mana? Itu nampak kepada pikiran manusia dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, di sini digambarkan Allah Bapa itu pencipta dunia. Dia tidak kelihatan. Tetapi dari ciptaannya yang kelihatan, sebenarnya akal budi manusia, pikiran kita yang pandai sekali itu, manusia yang luar biasa pandai, seharusnya bisa melihat sang pencipta di balik ciptaannya. Dari apa yang kelihatan dalam ciptaannya, seharusnya manusia tahu bahwa ada sang pencipta. Karena itu orang-orang bukan Yahudi yang menyembah berhala, yang menggantikan Allah dengan binatang, atau dengan pohon, atau dengan batu sebagai berhala, tidak bisa membela diri dengan mengatakan, ya kami bukan orang Yahudi, kami tidak mengenal Taurat, kami tidak tahu bahwa ada Allah yang tunggal, kami tidak tahu bahwa tidak boleh menyembah berhala selain menyembah Allah. Tidak bisa mereka membela diri dengan mengatakan kami tidak punya Taurat. Mereka punya hukum di dalam pikirannya yang sudah ditanamkan Allah. Sehingga meskipun tidak mengenal kitab Taurat, mereka seharusnya tahu bahwa mereka harus menyembah sang pencipta, bukan menyembah binatang. Ini kata Paulus dalam surat Roma yang nanti akan saya bicarakan lagi. Ya, sekali lagi ini masih bicara tentang Allah yang mulia, pencipta dunia yang harus dihormati.
Ini dalam Efesus 1:17. Ini Allah Bapa itu amat mulia. Dia itu Allah yang hidup. Dia itu Allah yang setia. Maaf salah ketik ya. Allah yang setia. Dan masih banyak sifat-sifat Allah yang bisa kita simpulkan dari surat-surat Paulus. Cari sendiri setiap kali baca, Anda akan melihat siapa Allah itu menurut Paulus. Yang jelas itu Maha Kuasa, yaitu asal segala sesuatu. Dan, nah ini, Allah Bapa itu digambarkan oleh Paulus sebagai Allah yang sangat mengasihi kita. Kasihnya menjadi nyata dalam hal-hal ini. Ya. Kita baca Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jadi Allah Bapa menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita berdosa. Itu bukti kasih Allah. Allah tidak menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita, mengangkat kita menjadi anak Allah ketika kita orang-orang suci, ketika kita ini bebas dari dosa, ketika kita banyak berdoa, ketika kita banyak mengikuti sakramen atau apa saja. Tidak. Allah mengasihi kita ketika manusia masih berdosa dan mengutus Yesus untuk menebus manusia yang berdosa, untuk wafat bagi manusia yang berdosa. Wafat bagi musuh-musuh Allah. Inilah bukti kasih Allah yang besar. Kristus yang diutus Allah telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 5. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini bukti lain bahwa Allah sangat mencintai kita karena Dia tidak ragu-ragu memberikan Roh-Nya sendiri, mencurahkan Roh Kudus, Roh Allah sendiri ke dalam hati kita, sehingga kita menjadi bait Allah yang kudus, sehingga kita berkenan kepada Allah, sehingga kita akan selamat. Semuanya karya Roh Kudus yang dicurahkan Allah ke dalam hati kita. Dan itulah bukti kasih Allah kepada kita. Roh Kudus itu yang menjadikan kita anak-anak Allah. Allah Bapa yang Maha Kasih itu juga melakukan ini. Dalam Roma 8 ayat 28 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah bekerja dalam segala sesuatu. Tidak ada yang lepas dari kuasa Allah. Tidak pernah ada suatu saat dalam hidup kita yang luput dari perhatian Allah. Tidak. Segala sesuatu bekerja karena Allah yang mengatur untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita percaya bahwa Allah akan mengatur sehingga pada akhirnya segala sesuatu itu menjadi kebaikan bagi kita. Meskipun pada awalnya kelihatan suatu hal yang buruk. Pada akhirnya Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Dan itu karya Roh Kudus. Allah telah mencintai kita dengan mengatur segala-galanya untuk kebaikan kita. Ini juga luar biasa. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah Bapa di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri,
tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Jadi ketika kita masih berdosa, Allah tidak menyayangkan anaknya. Allah tidak menyimpan anaknya. Kalau anak saya jangan ambil. Lain-lainnya boleh kamu ambil. Tapi anak saya jangan. Tidak. Bahkan anak tunggalnya dia serahkan kepada kita. Dan dia telah mati untuk kita. Itulah bukti kasih Allah kepada kita yang luar biasa. Aba, ya Bapa, dia maha baik, mulia, tetapi juga maha baik. Para saudara yang terkasih, oleh karena itu kita harus selalu mengucap syukur atau terima kasih kepada Allah. Dalam pembukaan surat-suratnya, Paulus hampir selalu memuat ucapan syukur. Seingat saya hanya satu kali dia tidak mengucap syukur ketika dia marah kepada jemaat di Galatia, maka tidak ada ucapan syukur. Tapi lain-lainnya Paulus selalu mengucap syukur. Dia mengatakan dalam Efesus 3:21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saya lupa satu hal dalam persiapan ini, dalam PowerPoint saya, bahwa Allah ini Allah yang adil dan menghakimi. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Paulus tidak membuat umatnya hanya terlena dengan kasih Allah yang begitu baik, kasih Allah yang begitu luar biasa. Tapi dia juga mengingatkan bahwa Allah menghukum orang berdosa. Bisa lewat penderitaan-penderitaan, bisa lewat kesulitan yang dihadapi umat untuk menguji iman umat. Itu bisa tanda hukuman Allah kepada umatnya. Hukuman yang bersifat mendidik. Tapi yang penting adalah, seperti dikatakan Paulus dalam beberapa ayat, Allah itu akan memberikan penghakiman terakhir. Dan itu yang penting, dan itu sungguh sangat berarti bagi kita. Penghakiman terakhir itulah yang sangat ditakuti orang. Tetapi bagi orang Kristen yang percaya kepada Yesus, penghakiman itu justru merupakan saat yang dinantikan. Allah menghakimi, tapi kalau kita baik, isi dari penghakiman adalah memberi kita keselamatan yang abadi bersama Kristus. Sekarang Allah Putra. Dalam surat-suratnya, Paulus sering menyebut Allah Bapa atau Allah saja bersama dengan Yesus Kristus Putranya. Entah pakai kata Tuhan, entah tidak. Kadang pakai kata Tuhan Yesus Kristus, tapi juga sering tanpa kata Tuhan. Tapi itu dua pribadi yang berbeda ya. Bapa dan anaknya. Dua pribadi yang berbeda. Allah Bapa menyelamatkan manusia lewat karya putranya. Jadi ada satu ayat yang nanti kita bisa cari. Dalam beberapa ayat Paulus menggambarkan semua yang terjadi, yang dikerjakan Allah bagi kita, selalu dikatakan dalam Kristus. Lewat Kristus. Ya, begitu menyatunya karya Allah Bapa dengan Allah Putra. Allah menyelamatkan kita melalui dan di dalam putranya. Ya. Lalu dengan macam-macam cara Paulus menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Allah. Bagaimana? Ini beberapa indikasi bahwa Paulus menganggap Yesus itu Allah, bukan manusia biasa. Dalam surat-suratnya, Paulus selalu memberikan salam pembukaan, di mana Yesus disebut begitu sejajar dengan Allah. Disebut tanpa apa-apa, disejajarkan dengan Allah begitu saja. Ya, supaya tidak mengubah PowerPoint keluar dari PowerPoint, saya mencoba membuka satu dulu. Surat Paulus kepada jemaat di Roma ya.
Anda juga punya Alkitab, mungkin bisa dibaca apa isi surat Roma pada awal. Kita lihat Roma 1 ayat 1 dan seterusnya. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Ya, lalu pada ayat 3, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah. Siapa? Allah Bapa kita, ya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kata dan, begitu saja ditambahkan. Allah Bapa dan Putra. Berkat dari Allah Bapa, juga berkat dari Allah Putra. Begitu juga dengan doa-doa Paulus. Kalau dalam suratnya Paulus mengungkapkan semacam doa, itu Allah Bapa sering disebut begitu saja di samping Allah Putra. Atau saya balik, Allah Putra disebut begitu saja sejajar dengan Allah Bapa. Ya, tidak perlu saya beri contoh. Pokoknya doa Paulus ini menyebut dua pribadi itu. Bapa dan anaknya. Selanjutnya, bukti lain, Paulus mengenakan pada Yesus suatu gelar yang luar biasa. Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhan ini dalam bahasa Yunani-nya Kyrios. Gelar Kyrios atau Tuhan dalam perjanjian lama yang berbahasa Yunani hanya dikenakan untuk Yahweh. Yahweh itu Allah Bapa, ya. Jadi kalau orang Yahudi membaca kitab perjanjian lama, ketika membaca kata Yahweh, mereka tidak berani mengucapkan kata yang amat suci ini. Tertulis kata Yahweh, tetapi mereka menggantinya dengan kata Kyrios. Adonai, bahasa Ibraninya. Yunaninya Kyrios, artinya Tuhan. Nah, kalau kata Tuhan yang menggantikan kata Yahweh, suatu gelar yang amat istimewa dan khusus untuk Allah Bapa, oleh Paulus dikenakan pada Yesus, maka apa kesimpulannya kalau bukan bahwa Yesus adalah pribadi ilahi yang layak menyandang gelar yang untuk Allah Bapa. Lalu ada ayat-ayat di dalam surat Paulus yang menunjukkan bahwa kuasa atau fungsi Allah Bapa itu sama dengan Yesus. Allah Bapa dengan Yesus atau Kristus itu begitu dekat sampai bisa dibolak-balik, diganti-ganti. Misalnya ada istilah Injil Allah. Tapi di lain tempat tiba-tiba ada Injil Kristus. Padahal yang diwartakan satu dan sama. Ada istilah kerajaan Allah. Tetapi Paulus juga menyebut kerajaan Kristus. Juga Paulus mengatakan Allah di dalam segalanya. Seperti juga Kristus ada di dalam segalanya. Jadi kayak dibolak-balik no problem. Karena Kristus memang Allah juga. Ya, ini luar biasa. Injil Allah, Injil Kristus. Kerajaan Allah, kerajaan Kristus. Ya, itu menunjukkan bahwa Kristus itu adalah Allah juga. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11. Kita tentu pernah membaca seringkali. Supaya menghemat waktu, saya tidak membacakan seluruhnya, tetapi memberikan tekanan-tekanan pada teks yang penting ini. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11. Pada ayat 6 dikatakan Yesus itu walaupun dia itu Allah,
itu mengambil rupa manusia. Yesus itu dalam rupa Allah. Istilah dalam rupa Allah, saya terpaksa hanya menerangkan, ini sama artinya dengan Yesus itu punya kodrat atau hakikat Allah. Karena kata rupa dalam bahasa Yunani jangan disamakan dengan kata Indonesia. Wajah, rupa, bukan. Lebih dari itu. Ya, dalam rupa Allah sama dengan dalam kodrat Allah. Ini sama artinya. Nah, Yesus yang adalah Allah dikatakan pada ayat 7 berikutnya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Bayangkan, Yesus yang adalah anak Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Allah ini Allah Bapa kan? Berarti Yesus adalah setara dengan Allah. Jelas sekali kata kesetaraannya disebut di sini. Tapi dia tidak mau mempertahankannya, tetapi untuk sementara dia lepaskan. Dia mengosongkan diri. Kemuliaannya sebagai Allah, dia tinggalkan sebentar dengan mengambil rupa manusia, mengambil rupa seorang hamba. Dia menjadi manusia seperti kita. Tapi dia tidak berhenti sebagai Allah. Dia hanya mengosongkan kemuliaannya untuk sementara, tidak menunjukkan kemuliaannya kepada kita ketika dia menjadi manusia. Nah, dalam surat Filipi ini dikatakan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa, tetapi mengosongkan diri menjadi manusia. Nah, sesudah dia mati, dia naik ke surga, kembali kepada kemuliaannya yang abadi di surga. Itu yang diwartakan Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan 11. Bagi Paulus sekarang, kita beralih ke hal lain, tidak bukti bahwa Yesus itu Allah. Paulus mewartakan Yesus sebagai perwujudan kasih Allah. Kita tadi sudah melihat bagaimana Allah Bapa sangat mengasihi manusia, dan dia melakukannya itu melalui putranya di dalam putranya. Lalu logikanya sangat jelas. Akan kita temukan banyak ayat yang menunjukkan betapa besar kasih Yesus kepada manusia yang berdosa. Yesus itu adalah ungkapan atau perwujudan dari kasih Allah Bapa. Dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 6. Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi Kristus Yesus itu menyerahkan diri dari kayu salib. Dia tidak menyayangkan nyawanya sendiri. Dia menyerahkan hidupnya. Dia rela untuk wafat di salib. Untuk apa? Untuk menebus kita. Ya, menjadi tebusan bagi semua manusia. Nanti kata tebusan apa artinya akan saya terangkan sesudah ini. Tapi Yesus itu begitu mencintai kita sampai menyerahkan diri untuk menebus kita. Teks lain yang penting. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Artinya apa? Paulus mengatakan selama dia menjadi manusia lemah yang masih hidup di dunia, yaitu hidup dalam daging. Hidup itu adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Hidup dalam iman kepada Yesus Kristus, anak Allah. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah keyakinan Paulus tentang Yesus yang pernah dia benci, yang pernah dia anggap pengkhianat, yang dia anggap pengikut ajaran sesat,
sampai dia ditobatkan oleh Yesus, dan sesudah itu dia sangat mengasihi Yesus yang telah lebih dahulu mengasihi dia dan menyerahkan hidupnya untuk Paulus. Itulah yang mengubah hidup Paulus. Cinta Yesus yang membuat dia balas mencintai. Yang membuat Paulus menghabiskan sisa hidupnya hampir dikatakan 100% untuk melayani Yesus, berkeliling kemana-mana, mengadakan perjalanan-perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan dan sangat berbahaya. Maka berapa kali dia sebenarnya hampir mati. Tapi itulah yang dilakukan Paulus sebagai balas cintanya kepada Yesus yang telah mengasihi dia dan menyerahkan diri untuk dirinya. Inilah ajaran Paulus yang luar biasa. Yesus Kristus adalah penyelamat kita yang berdosa ini. Nah, tentu ada banyak cara yang dipakai Paulus untuk menjelaskan apa yang dilakukan Yesus untuk kita. Tapi ada 3 yang utama yang akan segera saya terangkan dengan mengacu pada surat Roma. Pasal 1 dan seterusnya. Maka dalam waktu yang amat singkat, sekaligus saya harus menggambarkan keselamatan yang dikerjakan Allah itu kayak apa. Lalu karena waktunya amat terbatas, saya memilih surat Roma. Kenapa? Karena surat Roma ini surat yang paling akhir yang ditulis Paulus. Dan rupanya surat ini merupakan puncak dari ajarannya. Ya, merupakan ajaran yang sudah matang gitulah istilahnya. Maka baik kita sekarang dalam waktu yang tidak terlalu banyak mencoba membaca dan memahami surat Roma secara garis besar. Wah, ini nggak tahu ini apakah ini mudah, nanti saya lompati. Karena terus terang saja saya tidak sempat memilih dari apa yang saya tulis ini hal-hal yang paling penting dan sederhana. Karena saya selama 4 hari terakhir hampir tidak ada waktu lagi untuk menyiapkan ini, maka terpaksa saya memakai teks yang saya punya, tetapi belum saya sederhanakan. Mungkin nanti dalam uraian saya lompati saja. Kita membicarakan bagaimana Paulus menjelaskan kepada kita keselamatan yang kerjakan Allah. Baik, ini surat Roma kita pelajari dari sini. Saya mulai dengan pasal 2, ayat 1 dan seterusnya. Yang saya lewati tadi di atas, itu menunjukkan bahwa Santo Paulus mengajarkan semua manusia adalah orang berdosa yang patut dihukum oleh Allah. Semua manusia, tanpa kecuali. Apakah dia itu orang Yahudi, atau orang Jepang, atau orang Mesir. Tidak ada bedanya. Semua manusia adalah pendosa yang layak dihukum Tuhan, yang layak mati karena dosanya. Lalu dia membuktikan itu. Pada pasal 1 dia membuktikan orang-orang bukan Yahudi, ya, orang-orang bukan Yahudi yang tidak mengenal hukum Taurat, tidak mendapat firman Allah, itu adalah pendosa yang harus dihukum. Paulus membuktikan dari apa? Dari penyembahan berhala yang mereka lakukan. Mereka menyembah berhala sebagai ganti Allah pencipta. Nah, tadi sudah saya sebutkan, sebenarnya menurut Paulus, apa yang tidak kelihatan dari Allah harus menjadi jelas dari apa yang kelihatan, yaitu dari ciptaannya.
dengan mengacu pada perjanjian lama, Paulus juga mengajarkan kepada kita, dari yang kelihatan, kita harus mengenal penciptanya. Dari alam semesta yang luar biasa hebat, yang begitu teratur, yang begitu dahsyat, kita harus mengambil kesimpulan ada sang pencipta di baliknya. Nah, karena orang bukan Yahudi, ternyata tidak menyembah Allah Israel, sang pencipta yang sesungguhnya, tetapi menyembah binatang, pohon, batu, gunung. Maka Paulus mengatakan orang bukan Yahudi berdosa dan layak dihukum Allah. Jadi tidak ada alasan untuk membenarkan diri. Kan saya bukan orang Yahudi, belum kenal Allah. Tidak ada alasan. Dari pikiran yang ditanamkan Allah dalam hati manusia, sebenarnya tidak boleh ada penyembahan berhala. Lalu dia beralih pada pasal 2 dan seterusnya, dia membuktikan bahwa orang Yahudi pun yang dicintai Allah, menjadi umat terpilih, yang mempunyai kitab Taurat sebagai pedoman hidup, yang merupakan cahaya bagi jalannya. Ternyata orang Yahudi pun berdosa meskipun punya kitab Taurat sebagai penuntun. Bahkan di dalam kitab Taurat, Paulus menemukan ayat-ayat yang membuktikan semua orang berdosa. Semua orang berdosa, tidak ada yang berbuat baik. Dari tenggorokan sampai kaki, ya semua jahat. Tenggorokannya seperti binatang yang buas, kakinya jahat. Jadi seluruh manusia digambarkan jahat karena dikuasai oleh dosa. Termasuk orang Yahudi. Mereka tidak bisa membanggakan diri, wah kami punya hukum Taurat. Wah kami ini punya penuntun hidup. Kami ini bangsa terpilih. Kami ini beriman kepada Allah. Kami ini anak Abraham. Nggak bisa, kata Paulus. Semua itu tidak menjamin bahwa mereka tidak berdosa. Buktinya, Taurat sendiri mengatakan semua orang berdosa. Dan Paulus menunjukkan bahwa orang Yahudi memang berdosa. Bahkan mereka tuh sombong. Selalu menganggap orang lain berdosa. Orang bukan Yahudi itu kafir. Tidak mengenal Allah. Mereka menyombongkan diri sebagai penuntun bagi bangsa lain. Ternyata mereka itu adalah pendosa juga. Mereka itu sombong. Mereka itu juga berdosa dan patut dihukum karena dosa-dosanya. Nah, kalau begitu, hal pertama yang menjadi kesimpulan adalah semua manusia, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, adalah pendosa, dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh setan yang membuat mereka layak dihukum mati. Ya, setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan semua pasti akan dihukum, layak dihukum. Tidak ada yang bisa membenarkan diri. Kecuali Yesus ya, tentu bagi Paulus satu-satunya orang yang tidak berdosa itu Yesus. Dan bagi kita, Bunda Maria juga dibebaskan dari dosa. Tapi semua manusia lainnya itu pendosa. Maka Allah ingin menyelamatkan manusia. Lalu mengapa Allah mengutus Yesus? Apakah tidak cukup hukum Taurat, hidup dari hukum Taurat saja misalnya? Kan mereka punya hukum Taurat, tahu untuk masuk surga harus begini. Tahu untuk berkenan kepada Tuhan harus melakukan ini. Tahu bahwa untuk naik ke gunung Allah, untuk masuk baitnya itu harus suci dan seterusnya. Kan tahu. Kan ada peraturannya, petunjuknya. Lalu mengapa Yesus harus datang kalau kitab Taurat sudah diberikan kepada orang Israel menjadi penuntun yang membawa mereka kepada kehidupan? Nah, disinilah
letak ajaran Paulus yang sangat penting tapi sulit. Kitab Taurat yang berisi hukum-hukum Tuhan diberikan kepada orang Yahudi atau orang Israel yang lemah, yang tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan hukum Taurat. Dengan akibat orang Yahudi ini menjadi orang yang malang. Kenapa? Karena di satu sisi mereka tahu harus begini, harus mengikuti perintah Tuhan di dalam hukum Taurat, tetapi di sisi lain mereka tidak mampu melakukannya. Karena mereka tidak punya kekuatan sendiri. Tahu jalan, tetapi mau ke situ, kakinya nggak mampu, lumpuh. Hanya tahu itu jalannya. Hanya tahu kamu harus begini, tetapi tidak bisa melakukannya. Karena manusia yang menerima hukum Taurat adalah manusia yang sudah dikuasai dosa, yang lemah. Maka pemberian hukum Taurat malah menyiksa. Santo Paulus mengatakan, karena hukum Taurat diberikan, dosa bertambah banyak. Loh, kok lucu? Mestinya hukum Taurat itu kan menuntun kita untuk menjadi baik, suci. Kok malah tambah dosa? Karena makin tahu bahwa ini tidak boleh dan tetap kita lakukan, ya dosanya tambah. Sebelum ada hukum Taurat, saya tidak tahu. Saya tidak tahu bahwa itu tidak boleh. Dan saya melakukannya, ya belum dosa. Tapi begitu diberitahu oleh hukum Taurat, ini tidak boleh kamu lakukan. Dan kalau kamu lakukan, kamu berdosa. Dan ternyata manusia yang mengenal Taurat tetap melakukan itu, dosanya tambah. Maka Santo Paulus pernah berteriak, celaka aku. Karena di dalam dirinya dia melihat ada dua kekuatan. Sebagai manusia, dia sebenarnya ingin baik. Sebagai manusia, dia sebenarnya tahu ajaran hukum Taurat itu baik dan dia harus mengikutinya. Tetapi dia mengatakan di sisi lain ada kekuatan lain yang menarik saya untuk berdosa. Saya sih kepingin melakukan yang baik, tapi nyatanya saya berbuat jahat. Apa yang tidak kukehendaki, kulakukan, yaitu dosa, malah kulakukan. Sebaliknya apa yang tidak ingin kulakukan, malah kulakukan, atau yang tidak boleh kulakukan, itu kulakukan. Jadi ada pertentangan antara hukum Taurat yang memberi petunjuk, memberi perintah dan arah yang baik, benar. Tetapi di sisi lain, Paulus mengatakan, saya tidak bisa. Saya malah melakukan yang terbaliknya. Maka dia mengalami masalah besar, dia berteriak sebagai orang yang celaka. Orang yang tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Tidak mampu. Sekali lagi, ilustrasi yang paling baik adalah saya diberitahu itu loh ke sana tempat bertemu Tuhan. Tapi saya lumpuh, saya tidak bisa jalan sendiri. Itulah yang diserang oleh Paulus dalam surat-suratnya. Yaitu menyerang orang-orang yang percaya bahwa mereka mampu menyelamatkan diri sendiri. Mereka yang sombong, yang menganggap bisa menjalankan perintah Tuhan. Itu yang sangat dikecam Paulus. Ternyata manusia sebenarnya sebagai pendosa dikuasai oleh kuasa kegelapan tidak mampu untuk berbuat baik lagi. Maka diperlukan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Justru karena kita tidak mampu menyelamatkan dengan kekuatan sendiri. Nah, itulah sebabnya Paulus selalu mengajarkan, ini saya terpaksa agak meringkas ya, pokoknya bisa diikuti ya, bahwa Paulus menganggap semua manusia berdosa, termasuk orang Yahudi, padahal mereka mengenal Taurat. Problemnya mereka mengenal tapi tidak punya kemampuan untuk mampu menjalankan. Nah, karena itu Allah
turun untuk menyelamatkan kita. Baik, ini diterangkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, ya. Ketika Paulus mengajarkan bahwa orang diselamatkan karena iman. Jadi karena manusia punya iman kepada Yesus Kristus, maka dia bisa selamat. Iman itu artinya penyerahan diri kepada Yesus. Iman itu artinya mengakui bahwa dia tidak berdaya, maka membutuhkan Yesus. Iman itu berarti bahwa kita mengandalkan kekuatan Yesus yang bekerja dalam diri kita. Bukan kita yang bekerja sendiri. Itulah ajaran Paulus mengenai manusia dibenarkan karena iman. Bukan karena perbuatan-perbuatan baiknya. Ini isi dari surat Roma. Ya. Lalu iman itu sebagai syarat untuk percaya. Sekarang bagaimana Paulus pada pasal 3, coba ya, Roma pasal 3, saya bacakan lagi di sini, mungkin pasal 3 ya, kita lihat bersama ini. Manusia dibenarkan melalui iman, ini dalam judul yang diberikan oleh Alkitab kita, LAI. Saya pakai yang baru ya, bukan yang lama, mungkin ada perbedaan kecil-kecil. Roma pasal 3 ayat 21. Namun sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi, yaitu kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Ya, jadi manusia dibenarkan secara cuma-cuma oleh Allah karena percaya kepada Kristus. Nah, selanjutnya dikatakan pada ayat 24, pasal 3 ayat 24. Bunyinya, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, ini teksnya. Ya, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Lalu Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Para saudara, ini ayat yang amat padat, penting. Maka saya terangkan satu persatu. Manusia itu diselamatkan Yesus. Apa sih artinya diselamatkan? Tidak cukup membandingkan itu dengan satu hal. Karena halnya sangat kompleks ya. Maka Paulus memakai banyak cara. Dan cara itu diambil dari macam-macam latar belakang. Ya, sekarang saya terangkan ada 3 lukisan atau gambaran cara Yesus menyelamatkan manusia. Yang pertama dikatakan dibenarkan. Dibenarkan. Para saudara, kita hidup dalam zaman ini non-stop kita itu disuguhi laporan tentang pengadilan. Pengadilan, terus penuh dengan pengadilan ya. Dunia kita ini banyak berita tentang pengadilan. Orang diadili di pengadilan. Nah, pada suatu saat, hakim akan membuat keputusan. Dengan kata lain, menjatuhkan vonis. Ya, kan begitu kalau pengadilan itu ada vonis. Nah, bukan rahasia ya,
banyak orang di penjara bukan orang yang bersalah. Mereka itu hanya kena getahnya, mereka itu hanya, ya istilahnya itu lagi kena musibah. Saya pernah berjumpa dengan seorang narapidana Katolik yang mengatakan dia itu sopir online yang ketika mengangkat penumpang, dia itu ternyata bandar narkoba atau membawa narkoba. Ketika ada penggerbekan, penumpangnya tidak mengakui, berarti dia yang harus menanggung, dia di penjara. Jadi dia diberi keputusan bersalah, padahal dia tidak bersalah. Sebaliknya sering terjadi. Orang bersalah divonis tidak bersalah. Tapi yang penting adalah vonis dari hakim. Statusnya orang bersalah yang harus dipenjara atau statusnya orang tidak bersalah dan boleh bebas, itu hakim yang memberi. Nah, disinilah pengertian Paulus. Kita ini dibenarkan dalam arti Allah sebagai hakim menjatuhkan vonis ketok palu. Kamu tidak berdosa, kamu bukan musuh saya, kamu bukan orang yang harus saya hukum. Karena kamu percaya pada anakku, kamu telah diampuni, kamu saya anggap orang terpilih, anakku. Vonisnya aja loh. Yang dijatuhkan oleh hakim kita, Allah, membuat kita punya status orang benar. Padahal kita masih berdosa, kita masih lemah, tetapi oleh Tuhan, dosa kita tidak dihitung. Meskipun kita masih berdosa dan lemah, Tuhan menjadikan kita orang yang berkenan kepadanya, menjadi anaknya. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma, bukan karena kita orang baik, dan kita ini memang bukan orang berdosa. Tidak. Kita orang berdosa yang karena kasih Yesus, kita diberi vonis, dinyatakan bukan orang berdosa. Maka Paulus mengutip ucapan Mazmur yang mengatakan, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak dihitung oleh Tuhan. Itu artinya dibenarkan. Status kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, bukan status orang pendosa yang harus dihukum. Itu cara Tuhan menyelamatkan kita dari dunia pengadilan. Lalu ada kata penebusan. Apa itu penebusan? Terpaksa saya terangkan secara singkat, para saudara. Orang Israel itu punya hukum penebusan. Kalau ada orang menjual tanahnya karena berhutang, tidak bisa bayar hutang, menjual tanahnya, padahal itu sebenarnya harta milik bangsa, harta milik keluarga yang tidak boleh dijual, maka saudara dekatnya harus berusaha membeli kembali tanah yang dijual oleh saudaranya itu. Itulah yang namanya sang penebus. Seorang saudara yang mengembalikan tanah yang hilang kepada saudaranya. Dia menebus. Atau ini yang lain. Kalau ada perang, lalu ada tawanan dari pihak lawan ditawan, lalu dibebaskan, itu ada tebusannya, ada uang, lalu tawanan dibebaskan, karena ada yang menebus dengan uang. Nah, bagi orang Israel, Allah itu adalah saudara yang rela membayar sesuatu supaya umat Israel bebas dari hutang. Ya, kalau saya boleh membandingkan, tapi mungkin ini tidak 100% benar. Kita ini ditawan setan karena kita berdosa. Kita ini ditawan. Lalu Allah mau menebus kita dengan membayar setan
dengan darah putranya. Nah, karena darah putranya, maka kita yang ditawan oleh setan, seperti tawanan perang, itu dibebaskan. Itu artinya ditebus oleh Yesus. Yesus membayar harga kita dengan darahnya disalib, sehingga kita yang adalah tawanan setan boleh bebas. Itu arti kata penebusan. Dan di mana itu terjadi? Di kayu salib, ketika darah Yesus mengucur, ketika dia mati di salib, darahnya itu membebaskan manusia dari hukuman, membebaskan kita dari dosa, sehingga kita didamaikan lagi dengan Allah karena darah Yesus. Para saudara, sebagai selingan, ya, saya mau mengingatkan para saudara tahu dalam kitab Ulangan digambarkan hari raya pendamaian. Apa itu hari raya pendamaian? Hari raya yang diadakan Tuhan setiap tahun untuk mendamaikan bangsa Israel dengan dirinya. Ya. Apa yang terjadi pada hari raya pendamaian? Imam agung boleh masuk ke bait Allah. Bahkan boleh masuk ke tempat yang maha kudus. Setahun sekali dia boleh masuk ke situ. Di situ ada takhta Allah, ada tabut perjanjian, ada tutup tabut. Dan di atas tutup itu ada 2 kerubim, ya, malaikat yang merentangkan sayap. Dan orang Israel percaya di atas tabut perjanjian itu, ditutup tabut itu, di mana ada 2 malaikat merentangkan sayap, disitulah Allah meraja. Di situ Allah dekat dengan umat Israel. Nah, ketika hari raya pendamaian, imam besar atau imam agung boleh masuk dengan membawa darah binatang. Ketika imam besar atau imam agung mengoleskan darah binatang korban ke atas tutup tabut perjanjian yang melambangkan takhta Allah, orang Israel percaya darah binatang yang dioleskan itu membuat mereka diampuni. Terjadi pengampunan dosa. Terjadi perdamaian lagi dengan Allah. Darah binatang yang dioleskan, itulah sarananya. Tapi ternyata kata surat kepada orang-orang Ibrani, surat kepada orang Ibrani luar biasa menjelaskan hal ini. Itu tidak mampu menyelamatkan manusia. Darah binatang tidak mampu menebus manusia dari dosa, tidak mampu menyucikan hati manusia supaya tidak berdosa lagi, tidak mampu sungguh-sungguh mendamaikan manusia dengan Allah. Itu hanya darah binatang. Makanya setiap tahun diulang lagi, karena tidak efektif. Maka ketika tiba waktunya, Allah menyediakan korban yang lain. Darah Yesus putranya sendiri. Darah itulah yang dioleskan ke atas tutup tabut perjanjian dan membuat perdamaian antara Allah dengan umat manusia. Darah Yesus yang dioleskan, bukan darah binatang. Di mana itu dioleskan? Bukan di bait Allah di Yerusalem, tidak. Di salib. Salib itulah altar yang mendamaikan kita dengan Allah. Siapa imam besar yang mengoleskan darah ke atas tutup tabut perjanjian itu? Tidak lain adalah Yesus sendiri. Jadi Yesus punya 3 tugas luar biasa. Imam agung yang melakukan upacara pendamaian. Yang dikorbankan adalah dirinya sendiri, darahnya sendiri, bukan darah binatang. Dan tempat untuk mengoleskan adalah dirinya atau salib. Jadi
dalam suatu privasi, kalau kita perhatikan privasi yang di dalam misa itu ya, Yesus pernah disebut sekaligus seorang imam, altar, dan korban. Sebagai imam, dia yang mempersembahkan korban, dan yang dikorbankan adalah dirinya sendiri, dan tempat korban altarnya adalah dirinya sendiri juga. Itulah gagasan tentang kata jalan pendamaian yang ada dalam surat Roma. Ini yang kedua ya, tadi dibenarkan, vonis seorang hakim. Sekarang ini gambaran liturgi, gambaran ibadat Israel, di mana ada pendamaian antara Allah dengan manusia, sekarang disempurnakan oleh Yesus, menjadi pendamaian yang sungguh-sungguh, membuat kita ini berdamai dengan Allah, kita bukan lagi seteru Allah, tembok pemisah sudah dibongkar oleh Allah, perseteruan dengan Allah diakhiri. Itu semua yang dilukiskan Paulus dalam surat-suratnya. Terakhir, metafor apa? Sudah. Tadi sudah penebusan dari dunia orang Yahudi yang suka menebus ladang yang dijual dan sebagainya. Dari dunia pengadilan sudah. Dan yang terakhir, jalan pendamaian dari dunia liturgi. Sekali lagi, bacalah Ulangan pasal 16 untuk bisa mengerti apa yang dikatakan Paulus di sini. Itulah cara Allah menyelamatkan manusia, ya, dengan melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Yang ketiga, tentang dosa. Bagi Paulus, kata dosa itu punya macam-macam arti. Tentu arti pertama adalah perbuatan jahat kita. Kita melakukan dosa, ya, itu pasti benar. Tapi Paulus juga mempunyai pengertian yang khusus. Kata dosa dalam bentuk tunggal, ya, bentuk tunggal dosa, bahasa Yunaninya hamartia, itu adalah kuasa kegelapan yang membelenggu manusia. Karena kita adalah keturunan Adam. Dosa itu suatu kuasa yang lebih besar dari manusia, membuat manusia tidak berdaya. Maka dalam surat Paulus kita perhatikan di sini, antara dosa dengan saya, aku, itu sepertinya dua hal yang berbeda, bukan satu. Ya, ini saya ini dalam Roma pasal 7 ayat 7. Tetapi dalam perintah itu, yaitu dalam Taurat, dosa itu mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Kita tahu ya, anak kecil kalau malah jangan lihat, malah dia akan cari kesempatan untuk lihat. Makin dilarang makin kepingin toh. Nah, kitab Taurat itu kayak begitu. Ketika diperintahkan jangan melakukan ini, manusia malah tergoda untuk melakukan. Nah, sebenarnya kitab Taurat itu suci dan tujuannya baik, tapi karena yang menerima itu orang jahat, apa yang baik jadi jahat. Perintah Taurat yang baik menjadi kesempatan untuk manusia melakukan lebih banyak dosa. Lalu dikatakan Paulus, ayat 9 ya, Roma 7 ayat 9. Dahulu saya hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang hukum Taurat, sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Nah, ini dosa ini sebagai kekuatan yang bukan kita ya, kekuatan yang menguasai kita. Sebaliknya aku mati. Jadi dosa hidup, sebaliknya aku mati. Itulah pengertian Paulus tentang dosa. Bukan sekedar perbuatan-perbuatan kita yang melanggar hukum Taurat. Maka kita tidak berdaya karena dosa yang diwariskan Adam. Maka perlu Yesus Kristus untuk membantu kita. Setelah diselamatkan Yesus melalui 3 cara, tadi divonis sebagai orang benar,
maka kita mendapat status orang benar, lalu ditebus dan kemudian juga didamaikan. Maka apa yang harus terjadi? Manusia harus menjadi ciptaan baru. Itu yang menjadi ajaran Paulus berkali-kali. Ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru berarti yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan syaratnya adalah siapa yang hidup sebagai manusia baru harus dituntun oleh Roh Kudus. Hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging, menurut manusia yang lemah. Itulah kehidupan orang Kristen setelah diselamatkan oleh Yesus. Hidup dalam bimbingan dan kuasa roh. Maka terakhir kita ya sempatkan diri mungkin untuk melihat sejenak mengenai Roh Kudus. Yang jelas Roh Kudus itu pribadi ilahi. Disebut Roh Allah, tapi juga disebut Roh Kudus. Ya. Roh Allah atau Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 2 ayat 10-11, kelihatan sekali Roh Kudus itu atau Roh Allah itu adalah Allah sendiri. Bagaimana tidak? Masa ada roh yang mengenal isi hati Allah sedalam-dalamnya, mengenal apa yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa yang mengenal Allah sedalam-dalamnya? Dikatakan di sini Roh Allah. Siapa lagi kalau dia itu bukan pribadi Allah, pribadi ilahi. Kalau bukan Allah, mana mungkin bisa mendalami isi hati Allah, pikiran Allah sedalam-dalamnya, tanpa rahasia. Tidak bisa lain kecuali Roh Allah itu adalah Allah juga. Kemudian Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Maka kita disebut bait Roh Kudus. Karena Roh Allah tinggal dalam diri kita. Roh Kudus itu yang membantu kita dalam kelemahan kita. Bahkan dalam hal yang sangat penting, yaitu cara berdoa yang benar. Kita tidak tahu bagaimana cara berdoa yang benar. Roh Kudus yang mengajar kita. Roh Kudus juga membagi-bagikan karunia kepada tiap-tiap orang, karismata dalam bahasa orang karismatik, untuk membangun gereja, membangun jemaat. Buah-buah roh dalam surat Galatia sangat terkenal ya. Apakah kita ini penuh Roh Kudus atau tidak? Sulit dilihat. Yang bisa kita lihat adalah hasilnya. Lihat buah-buahnya. Apakah ada damai, sukacita, ada kasih, kelembutan, dan lain-lain. Itu tanda kehadiran Roh Kudus dalam diri manusia. Kalau manusia pelan-pelan bisa berubah. Dan kewajiban kita kepada Roh Kudus itu adalah dipimpin olehnya. Sebab jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Akhirnya saya katakan bahwa Roh Kudus itulah yang menjadikan kita anak Allah. Karena bersama Roh Kudus kita boleh memanggil Allah Aba, ya Bapa. Roh Kuduslah yang menjadikan kita kudus, bahkan menjadikan kita anak-anak Allah. Inilah karya Roh Kudus yang digambarkan Paulus dengan panjang lebar, tetapi pada saat ini cukuplah saya meringkasnya demikian.